sama orang selain dia. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, 3 riwayat. Nomor 328 ini 3 riwayat. Fa idza tatahtumuha, nanti kalau kalian berhasil membebaskan Mesir, kalau berhasil kalian membuka Mesir, fa ahsinu ila ahliha, berbuat baiklah kamu kepada penduduk Mesir. Fa ahsinu, berbuat baik, ila ahliha, ke penduduk Mesir. Kenapa? Fa inna lahum zimmatan, karena sesungguhnya orang Mesir itu zimmah, orang yang mendapat perlindungan. Wa rahiman, orang Mesir itu masih ada hubungan silaturahim dengan kalian, karena neneknya dulu masih ada hubungan sama kalian. Au qala, riwayat yang keempat, zimmatan, orang Mesir itu zimmah, masih ada hubungan. Orang Mesir itu zimmah, mereka adalah orang yang berada dalam tanggungan umat Islam. Wasihran, orang Mesir itu sihir, bukan sihir. Kalau sahara sihir, ini sad ha ra sihir, sihir, hubungan pernikahan. Sumando, hubungan karena pernikahan. Kalau saya jalan sama adik saya bilang hadza akhi, ini saudara saya. Tapi kalau saya jalan dengan kakak Ustazah Fatimah, saya bilang hadza sihri, hadza sihri, karena hubungan kami dengan dia karena saya menikah dengan adik, disebut dengan sihri. Nah, kamu dengan orang Mesir itu sihr, kata Nabi, sihran. Kenapa? Karena istri Nabi orang Mesir. Maria Al-Qibtiyah, istri Nabi, orang Mesir. Jadi seakan Nabi mengatakan, nanti kalau kalian sampai ke Mesir, kalian buat baik sama orang Mesir, karena orang Mesir itu ahlu zimmah, karena orang Mesir itu masih ada silaturahim, dan karena orang Mesir itu sumando awal, masih ada hubungan pernikahan. Dan mukjizat Nabi sampai sekarang, benteng pertahanan ahlu sunnah wal jamaah tinggal satu di dunia ini, Mesir, Universitas Al-Azhar. Banyak yang lebih tua dari Mesir. Tempat Imam Nawawi mengajar hadis namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Imam Nawawi lah syekhnya di situ. Tak ada lagi sekarang hadis, tumbang. Maroko lebih tua lagi dari Mesir, lebih tua dari Al-Azhar, Qarawiyyin, tapi tidak sebesar Al-Azhar. Tunisia lebih tua lagi, Zaituna, tapi tidak sebesar Azhar. Terbesar, tertua di dunia saat ini adalah Al-Azhar. Oh, hebatlah Madinah, Ustaz. Belajar kemana? Ke Mesir. Apa belajar Mesir? Belajar ke Madinah lah. Waktu Saudi Arabia mau membuka Universitas Islam Madinah, dipanggillah dosen-dosen, doktor-doktor. Dari mana? Dari Mesir. Ketua jurusan tafsir hadis di Madinah itu namanya Syekh Muhammad Said Tontawi, Syekhul Azhar Mesir, Grand Syekh Al-Azhar. Dosen-dosen Al-Azhar itulah yang dipanggil. Tak tahu orang Saudi itu cara buat universitas kalau tak ada orang Azhar. Tak tahu orang Saudi itu cara membuat universitas, fakultas. Orang Arab Badui, gurun pasir tinggalnya, bukan sekolahnya tradisional. Kalau tidak Al-Azhar. Syekh Toha Rayyan, Syekh Toha Rayyan, imamnya mazhab Maliki di Mesir, itulah yang membuka Universitas Al-Ahqaf di Yaman. Al-Azhar. Semua universitas-universitas di dunia ini itu dari Al-Azhar. Ustaz kan alumni dari Sudan. Universitas Durman itu didirikan oleh ulama Al-Azhar. Aljazair, Universitas Amir Abdul Qadir, pejuang Al-Azhar namanya Abdul Qadir.
Siapa yang mengajar ke sana? Yang mengajar ke sana adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama Al-Azhar. Waktu pendidikan Islam lemah di Makkah, maka dipanggillah ulama-ulama Al-Azhar untuk mengajar di Makkah. 15 tahun mengajar di Makkah. Siapa dia? Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rani. Al-Azhar. Orang tak tahu. Kita bilang kita Al-Azhar. Al-Azhar itu Fir'aun gitu. Iyalah, orang otak kau Fir'aun aja isinya. Bacalah sejarah ulama Al-Azhar. Nah, Ustaz fanatik Azhar. Oh iya, saya alumni Al-Azhar. Begitulah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ulama, para ulama berkata, ar-rahim, rahim allati lahum kaunu Hajar. Kenapa disebut mereka ini ada hubungan rahim? Karena Hajar ummi Ismail alaihissalam minhum. Nabi menikah dengan Sarah, tak punya anak. Nikah dengan Hajar, punya anak. Siapa nama anaknya? Ismail. Ismail itu atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail. Ismail itu punya mak namanya Hajar. Nanti kalau kalian ke Mesir, baik-baik kalian sama orang Mesir itu, karena nenekku orang Mesir. Itu maksud Nabi. Nanti kalau kalian ke Mesir, baik-baik kalian sama orang Mesir, karena istriku orang Mesir. 2 kali Nabi itu nyangkut dengan Mesir. Kedua, neneknya orang Mesir, Hajar. Yang ketiga, istrinya orang Mesir. Yang keempat, anak Nabi Nuh orang Mesir. Dan Nabi Muhammad itu jalur keturunannya dari Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh. Dari jarak dekat, Maria Al-Qibtiyah. Dari agak jauh, Hajar. Dari jauh lagi, Qub. 3 sangkutan Nabi dengan Mesir. Tak ada lain. Irak tidak begitu, Yaman tidak begitu, Maghrib tidak begitu. Tapi Mesir punya hubungan yang sangat erat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasihru, sihr, pakai ha. Sedangkan disebut dengan sihr kaunu Maria, karena Maria ummi Ibrahim, Maria ibu Ibrahim, ibni Rasulullah SAW, anak Rasulullah. Ibrahim ini meninggal umur 18 bulan. Makamnya di Baqi. Kalau ziarah makam Baqi, masuk pintu, ada batu dikelilingi, tunggal saja dia sendiri. Ibrahim 18 bulan meninggal. Waktu Ibrahim itu meninggal, meleleh air mata Nabi. Ama tarda ya Rasulullah, ama tarda ya Rasulullah, tak ridho engkau Rasulullah. Kata Nabi, ini air mata kasih sayang. Anak Nabi Al-Qasim dari Khadijah, Abdullah, Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, meninggal. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah meninggal juga. 3 ini meninggal. 1 yang meninggal sesudah 6 bulan sudah Nabi, Fatimah. 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan meninggal waktu Nabi masih hidup. Ayah meninggal 2 bulan dalam kandungan. Ibu meninggal 6 tahun. Atuk meninggal, paman meninggal, istri meninggal, anak 3 meninggal, anak 3 meninggal. Kenapa sangat berat? Jamaah umat mengadu. Berat kali ujian. Berat kali ujian ini. Sallallahu alaihi wasallam. 329 an Abi Hurairah qala
Lamma zalat adhil ayah, ketika turun ayat ini. Ayat mana? Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, keluargamu. Jadi kita kalau ngasih peringatan, kerabat dulu. Anak, bini, adik, abang, ayah, emak. Kalian balik nanti ke kampung, tamat kuliah, beri peringatan keluarga dekat dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Waktu turun ayat ini, da'a Rasulullah SAW Quraisyan. Nabi memanggil orang Quraisy. Suku dia. Banyak suku lain. Tapi Quraisy ini suku dia. Ada Melayu, ada Jawa, ada Batak, ada Bugis, ada Sunda, ada Makassar, ada Banjar. Panggil suku kita dulu. Lalu Nabi memanggil. Fajtama'u, berkumpullah mereka. Fa'amma, Nabi menyebutkan secara umum. Wahai orang-orang Quraisy, amma namanya. Wa khassa, Nabi sebutkan secara khusus. Disebutkan secara khusus maksudnya, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani. Saya Abdul Somad. Nama anak saya Mizyan Hazik Abdillah. Mizyan ini nanti kalau punya anak cucu namanya Bani Mizyan. Sami itu nanti kalau punya anak cucu namanya Bani Sami. Jadi di ujung namanya itu udah ketahuan. Sami. Ketemulah setelah 200 tahun, jumpa. Kau tengok di belakang nama kau ada Mizyan. Oh iya, atu kami Mizyan. Kau atu kami Sami. Oh kalau begitu adik beradik lagi. Ada orang, setiap saya ceramah ke masjid dia, dipeluknya saya. Sangat hormat, tidak macam jamaah, macam keluarga. Kenapa lah dia ini baik betul sama saya? Cuman saya tak mungkin kita tanya, kok baik kali sama aku kan? Kenapa lah itu? Udah lama-lama cerita dia. Ustaz Somad, ada orang 4 adik-beradik. Ada orang 4 adik-beradik. Yang pertama purba, yang kedua batu bara, yang ketiga matondang, yang keempat adiknya perempuan hilang dicuri jin. Jadi Ustadz adalah abangku, karena margaku matondang. Oh, patutlah dia baik. Makanya orang Batak tidak pernah berkelahi agama. Bacalah dalam sejarah, tak pernah orang Islam, Kristen berperang. Baca. Minang sama Batak pernah perang. Bakar-bakaran di duri. Melayu sama Madura perang di Kalimantan. Batak sama Batak tak perang. Kenapa? Karena saya sudah jumpa, sebut marga tak jadi perang. Nanti anggap aja sudah. Jadi ada suku-suku itu menyebutkan karena dulu nenek moyangnya adik-beradik. Nah, Arab itu begitu juga. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, Bani Qusay. Berarti itu keturunan daripada Hashim. Disebutkan secara khas, secara khusus. Secara khusus. Qala, dia berkata, ya bani anak cucu keturunan Abdul Syams, ya bani Ka'ab Du'ay, wahai anak cucu keturunan Ka'ab bin Lu'ay, angzu diri kamu nar, selamatkan dari api neraka. Ya bani Murrah bin Ka'ab, wahai anak cucu Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kamu dari neraka. Ya bani Abdi Manaf, wahai anak cucu keturunan Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kamu dari neraka. Ya bani Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, anak Qusay, wahai anak cucu Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kamu dari neraka. Ya bani Abdul Muttalib, wahai anak cucu Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar,
turun ke bawah. Hai Abi Manaf, hai Abdul Muttalib, hai, baru apa kata Nabi? Ya Fatimah. Khusus lagi. Ya Fatimah, wahai Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu dari api neraka. Selamatkan dirimu dari api neraka. Kenapa yang disebutnya Fatimah? Mana Ruqayyah? Mana Zainab? Mana Ummu Kulsum? Pertama, karena Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum bisa jadi sudah meninggal waktu Nabi menyampaikan. Dua, bisa jadi mereka masih hidup, tapi anak cucu keturunannya sampai sekarang hilang, putus. Jadi yang ada sekarang ini itu adalah keturunan dari Fatimah. Fatimah punya anak Sayyidina Al-Hasan. Hanya kalau di ujungnya namanya ada Al-Hasani. Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani yang ada di Makkah. Al-Hasani, berarti keturunan Hasan. Raja Maroko itu sekarang Muhammad 6, anak Hasan 2, Al-Hasan, di keturunan Hasan. Maroko, Aljazair, Tunisia itu banyak Al-Hasani. Tapi kalau Mesir ada juga Al-Hasani. Tapi banyak Al-Husain, di ujung namanya Al-Husain. Kau keturunan Husain? Enggak, Pak Ustaz. Lu nama kau Al-Husaini? Nama atuk saya Husain. Nabi Muhammad punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Anak laki-laki Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini punya anak 3 jalur. Ismail, Musa, Ali Al-Uraidi. Yang Musa ini itulah ujung namanya Musawi. Yang Ismail ini itulah Ismaili. Tapi banyak yang palsu, yang ngaku-ngaku. Yang ketiga ini jalur namanya Ali Al-Uraidi. 3 jalur. 3 jalur. Ali Al-Uraidi ini punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib ini punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi ini punya anak namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini pindah ke Hadramaut. Maka disebut dengan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Al-Muhajir karena dia pindah. Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaidillah. Nah, inilah nenek moyangnya keturunan Alawi. Ba Alawi. Ba itu artinya keluarga. Ba Alawi, keluarga Ba Alawi. Rata-rata yang dari Yaman ini pakai Ba. Ujung nama itu Ba. Bawazir, Ba'asyir, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, Baswedan. Tapi tidak semua keturunan Nabi. Ada yang keturunan Nabi, keturunan dari Ba'alawi. Ba' itu artinya keturunan, keluarga Ba'alawi. Datanglah ke Pekanbaru. Salah satu dari keturunan tadi datang ke Pekanbaru, datang ke Siak. Datang Sultan Siak, dinikahkannya dengan anak perempuannya. Nama anak perempuannya Tengku Embung. Menikahlah cucu Nabi tadi, namanya Utsman Syahabuddin. Marganya bin Syihab. Sama dengan Quraisy Syihab, sama dengan Prop. Quraisy Syihab sama dengan Habib Rizik Syihab. Yang datang kemari itu Utsman Syahabuddin bin Syihab. Menikah dengan Tengku Embung, lahirlah anak Sultan Siak. Itulah kenapa Sultan Siak itu awal namanya Syarif. Sultan Syarif Qasim. Tengku Embung menikah dengan Habib Utsman Syahabuddin. Makamnya di samping Masjid Raya Senampung. Kalau ada orang Pekanbaru tak tahu, asik ke pasar bawah mencari keramik sama karpet. Padahal sejarah kita. Oh,
Habib banyak di Aceh Pak Ustadz. Betul, banyak. Tapi tidak jadi sultan. Habib banyak di Palembang. Betul, paling banyak di Palembang. Tapi tidak jadi sultan. Di Siak jadi sultan. Begitulah hebatnya sejarah Melayu Riau. 1723. 1945 bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kata Nabi? Ya Fatimah, wahai Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Jaga anakmu, jaga dirimu, jaga keluargamu. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Siapa yang ikut pengajian saya akan selamatkan dia dari neraka. Bandingkan dengan hadis ini. Kalau bohong jangan lagi itu kali Ustaz. Siapapun yang ikut pengajian saya bisa selamatkan dari neraka. Kalau yang ikut sama Ustaz Somad, saya nggak jamin. Cucu kan dikemuncung deh. Nabi memanggil, hai Bani Abdul Muttalib, hai Bani Hashim, hai Fatimah, selamatkan diri kalian dengan akidah, dengan ibadah. Inilah amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak bisa, tak ada kuasa. Tapi Nabi Muhammad dikasih Allah syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Ada syafaat Nabi. Tapi jangan bertumpu kepada syafaat. Ghaira anna lakum, hanya saja kamu, hai Bani Abdul Muttalib, hai Bani Hashim, kamu punya rahiman. Kalian punya hubungan rahim dengan aku. Kalian punya hubungan rahim dengan aku. Sa'abulluha, aku akan membasahinya. Bibalaliha, aku akan membasahinya. Ini tali dari sabut. Tali dari sabut. Tali dari sabut kalau kena cahaya matahari kering. Kalau kering lama-lama putus. Bagaimana supaya tali ini tak putus? Dibasahi. Saya punya hubungan tali sama antum. Maka takut saya putus. Sa'abi musafahah, berkirim kabar, say hello, kasih hadiah. Itu maksudnya sa'abulluha bibalaliha. Aku mau membasahi tali ini biar jangan qauluhu. Tengok, hadis ini ada dalam Sahih Muslim, rawahu Muslimun. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, makna bibalaliha. Bi fathil ba, ba-nya dibaca baris atas. Balal, bukan Bilal. Jangan baca Bilal. Bilal muazin. Balal. Bi fathil ba as-saniyah. Ba dua, balal. Wa kasriha, bisa juga dibaca kasrah. Bilal, tapi balal. Wal balal, balal artinya alma, air. Balal artinya air. Siapa nama anak kau? Balal. Air lah artinya. Enggak, kepala sekolah salah tulis. Bilal sebetulnya. Balal, alma. Wa ma'nal hadis, makna hadis ini sa'asiluha, aku akan menyambung tali silaturahim. Syabbaha qati'ataha bil hararah. Putusnya silaturahim itu sama dengan hararah, panas. Karena panas, putus. Tudfa bil ma'. Bagaimana cara memadamkannya? Siram pakai air. Wa hadhihi tabarruda bis silah. Dingin, sejuk, nyambung dengan silaturahim. Acara arisan keluarga, acara akikah, acara nikah. Biasanya kita jumpa itu kapan? Akikah, nikah, takziah, arisan. Beberapa hari yang lalu saya dapat video. Ini acara pengantin,
Di belakangnya arak-arakan. Tiba-tiba datang orang pakai baju kaos, pakai sepeda motor, digasnya. Oh. Kita penonton apa? Rupanya gara-gara pakciknya tak diundang. Gara-gara miskin tak diundang, hidupkannya motor, habis itu ditangkap orang itu, menangis dia. Kenapa lah tadi? Kita pun sedih juga. Bayangkanlah, kita tak diundang hanya karena kita miskin. Jadi memang video sekarang ini banyak. Dulu kita kecil-kecil nonton sinetron, sekarang kisah nyata semua. Memang dunia ini. Oke, 330. Wa an Abi Wa an Abi Abdillah Amr ibn al-As, dari nama dia Amr bin As, tapi panggilannya Abi Abdillah karena ada anak dia namanya Abdullah bin Amr bin As. Nama anak saya Mizyan Hazik, berarti saya dipanggil Abu Mizyan. Biasanya anak yang pertama Abu Mizyan, Abu Abdullah Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jihar lawannya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Sir. Zikir jahar. La ilaha illallah. Zikir jahar. Zikir sir tak berbunyi, tak bersuara. Allah, 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 Allah. Sir. Wazkur rabbaka fi nafsika. Naqsabandiyah itu sir, tak berbunyi. Sedangkan Qadiriyah jahar. La ilaha illallah. Digabungkan antara Qadiriyah dengan Naqsabandiyah. Itulah dia TKN. Thariqat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Yang menggabungkannya namanya Syekh Muhammad Khatib Sambas. Sambas, Kalimantan Barat, Kalbar. Meninggal di Ma'la, makamnya di Ma'la, Makkah Al-Mukarramah. Apa kata Nabi? Inna ala bani fulan, sesungguhnya keluarga bani fulan, sesungguhnya keluarga bani fulan, laisu bi auliyai, mereka itu bukanlah waliku. Wali melindungi, mengayomi wali. Perempuan walinya 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Itu wali. Apa tugas wali? Melindungi, mengayomi, mengajar, mendidik. Kata Nabi, laisu bi auliyai, mereka bukan waliku. Aku tak ada kewajiban. Innama wali Allah. Waliku, penolongku, pelindungku adalah Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bagi waliku wasaul mu'minin, dan orang-orang beriman yang saleh. Aku Pak Ustaz sebatang kara, tak ada emakku, tak ada ayahku, tak ada abangku, tak ada adikku, tak ada sepupu. Kenapa kau bisa sendirian? Aku dicampakkan dalam kardus. Pas Pak Imam tu balik solat, nampaknya kardus. Sedih hatiku. Kenapa kau sedih? Nih, apa kata Nabi? Inna waliyallah wa salihul mu'minin. Penolongku, pelindungku, pengayomku 2. Pertama Allah, yang kedua salihul mu'minin, orang-orang beriman yang saleh. Walakin atat lahum, mereka itu rahimun, tapi aku punya hubungan rahim dengan mereka. Siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan wali Nabi, dia tak melindungi Nabi, dia tak menolong Nabi. Nabi pun tak bisa menolong dia karena dia kafir. Tapi aku punya silaturahim dengan dia. Apa hubungan Nabi dengan Abu Lahab? Ayah Nabi dengan Abu Lahab adik-beradik. Siapa aja keluarga ayah Nabi? Nama ayah Nabi Abdullah. Siapa lagi saudara kandungnya? Hamzah yang meninggal dibunuh Wahsy. Siapa lagi saudara kandungnya? Abbas. Siapa lagi saudara kandungnya?
Abu Lahab. Siapa lagi saudara kandungnya? Abu Thalib. Berapa orang dia adik-beradik? 10. 10 laki-laki, 5 perempuan, 15. Tapi yang masyhur disebut 5. Abdullah, Abu Lahab, Hamzah, Abu Thalib, Abbas. Abbas punya anak, itulah dia Abdullah bin Abbas. Abu Thalib punya anak, itulah dia Ali bin Abi Thalib. Saudara sepupu semua itu, sewali itu, ayah mereka adik-beradik. Yang 5 lagi tak masyhur. Kata Abdul Muthalib, kalau anakku 10, kalau 10 anakku laki-laki, ku sembelih 1. Diundi, jatuh nama itu ke Abdullah. Abdullah mau disembelih. Makanya Nabi itu disebut Ibnu Dzabihaini. Anak 2 orang yang hampir disembelih. Anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Dalam sanad nasab Nabi itu ada 2 orang yang hampir disembelih. Pertama Ismail, yang kedua Abdullah. Abdullah itu pun hampir disembelih. Ibnu Dzabihain. Itulah dalil orang yang mengatakan bahwa yang disembelih itu Ismail, bukan Ishak. Karena Nabi mengatakan Ibnu Dzabihain. Aku ini anak dari 2 orang yang hampir disembelih. 2 orang atuk-atuknya dulu hampir disembelih. 1 Ismail, 1 Abdullah. Saya pun Pak Ustadz, atuk saya dulu hampir juga disembelih. Disembelih kurban, enggak, disembelih PKI. Walakin lahum rahimun. Aku memang tidak walinya dan dia bukan waliku, tapi aku punya rahim. Abulluha bibalaliha. Kubasahi, tersambung dia balik. Yang kering hampir putus itu sambung balik. Maka anak-anak mereka itu yang masuk Islam tetap hubungannya baik dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa tak bisa diselamatkan ya Abu Lahab itu? Ustaz, tak bisa. Karena dia tak beriman. Tapi azab Abu Lahab diringankan setiap hari Senin. Kenapa setiap hari Senin azabnya ringan? Karena hari Senin dia membebaskan Suwaibah. Suwaibah yang datang balik. Suwaibah itu pembantu. Suwaibah ini menjaga Aminah sedang hamil. Melahirkan Aminah, balik Suwaibah ngasih tahu. Tuan Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Anti hur. Kau bebas. Hurrah. Kau bebas. Saking senangnya hati Abu Lahab karena punya keponakan perempuan. Sayang Abu Lahab itu dengan Nabi. Waktu belum melarang dia menyembah berhala. Sayang. Kau bebas wahai Suwaibah. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Yang meriwayatkannya adalah Abbas, pakcik Nabi. Maka bersairlah Al-Hafiz Al-Maqdisi. Idza kana hadza kafiran jaa dhammu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhumul adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. 6 bait. Kalau si kafir yang sudah dijamin masuk neraka ini aja ringan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad SAW, apalagi orang beriman. Jadi Abu Lahab itu azabnya tetap ringan setiap hari Senin. Makanya kalau ada orang yang tak sembahyang, tak puasa, tapi suka maulid, itu azabnya ringan setiap hari Senin. Tapi tetap masuk neraka. Bedanya Abu Lahab kekal dalam neraka, orang yang beriman masuk dalam surga. Transit. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Tapi beda, tapi lafaznya tak begini kami tengok. Wal lafzu lil Bukhari. Ada hadis itu dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, tapi lafaz yang dalam Sahih Muslim beda. Jangan nanti waktu dicek bilang imam ini tak hafal hadis. Hafal dia. Cuman yang dimuatnya di sini yang ada dalam Sahih Bukhari. Wal lafzu lil Bukhari, yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis terakhir 331.
Wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi namanya lebih terkenal Abu Ayyub. Orang Turki menyebutnya Ayyub. Makamnya di Istanbul. Ada pohon kayu besar. Nah, di bawah itulah makam. Banyak orang ziarah ke situ. Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi mengatakan la taftahunnal Konstantiniyah. Kalian akan merebut Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari berangkat mau merebut Konstantinopel. Umurnya 80 tahun. 80 tahun. Kalau ada atu umur 80 di Pekanbaru nih, lalu dibilangnya, mau kemana tuh? Mau merebut Palestina. Abu Ayyub Al-Ansari. Apakah Abu Ayyub Al-Ansari berhasil mengambil Palestina, mengambil Konstantinopel? Nah, tapi makamnya itu diziarahi oleh Agha Syamsuddin. Ada seorang ulama namanya Agha Syamsuddin. Berziarah dia di makam Abu Ayyub Al-Ansari, dibawanya anak muda. Apakah dia kepada anak muda ini? Anak muda, ini makam Abu Ayyub Al-Ansari, umur 80 dia kemari mau membebaskan Konstantinopel. 700 tahun yang lalu. Sekarang kaulah yang melanjutkan. Anak muda itu namanya Muhammad Al-Fatih. 19 tahun umurnya. Waktu membebaskan Konstantinopel. Makanya makam itu sampai sekarang dijaga, karena itu pemberi semangat dan bangganya orang Turki, karena di tanah kami ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari. Uzbekistan. Di Uzbekistan ada makam Qusam, sahabat Nabi. Orang Cina pun mengaku di Cina ada makam sahabat Nabi. Siapa namanya? Lupa namanya. Kata mereka ini makam sahabat Nabi. Di Barus pun orang mengaku katanya ada makam sahabat Nabi yang naik tangga ke atas. Ini banyak. Ada yang mengaku-ngaku, ada yang betul-betulan. Anna rajulan qala, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, akhbirni, beritahukan kepadaku, bi'amalin, amal, yudkhilunil jannah, kasih tahu ke aku satu amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, wa yuba'iduni minan nar, yang menjauhkan aku dari neraka. Kasih tahu aku amal yang bisa memasukkan aku ke surga, yang menjauhkan aku dari neraka. Faqala Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah, sembah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan persekutukan Allah, wa tuqimas shalah, salat, wa tu'tiyaz zakah, zakat, wa tasilur rahim, silaturahim. Tak ada haji, karena haji silaturahim. Yang tak bisa haji maka silaturahim. Di padang Arafah itu orang bersilaturahim. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itulah hadis yang kita kaji subuh ini. Berikutnya kita jawab beberapa pertanyaan. Baru kita sholat sunat Isyraq 2 rakaat. Sa'ad bin Abi Waqqas yang di Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa hikmah larangan mencukur rambut dan memotong kuku bagi yang berkurban? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, kalau kalian menengok hilal Dzulhijjah tanggal 1. Kapan tanggal 1 Dzulhijjah? Hari. Kalau kalian menengok hilal Dzulhijjah hari ini. Wa arada ahadukum an yudhi, kalian mau berkurban nanti tanggal 10. Falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka jangan potong bulu, jangan potong kuku. Kuku tak boleh dipotong, bulu tak boleh dicukur, tak boleh dipotong. Biarkan dari tanggal 1 ini sampai tanggal 10 nanti. Habis memotong, baru potong kuku, baru cukur bulu. Apa hukumnya?
Menurut mazhab Hambali wajib. Menahan motong kuku dan menahan mencukur menurut mazhab Hambali wajib. Menurut mazhab Syafi'i sunnah. Menurut mazhab Syafi'i sunnah. Saya Pak Ustaz hari ini mau potong kuku, potong aja. Tapi ada yang mengatakan di internet itu mengatakan tak boleh. Dia mazhab Hambali, kita mazhab Syafi'i. Apa susah-susah. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya, apa yang antum merasakan kalau habis potong kuku dan habis cukur kumis? Cukur kumis, potong jenggot, pangkas, potong kuku. Apa yang antum rasakan? Fresh, suasana baru, bini lama, tapi suasana baru. Itulah yang dirasakan habis berkurban. Selama 9 hari, kuku panjang, kumis mulai bercabang-cabang. Begitu habis motong tanggal 10, potong kuku, fresh, suasana baru. Itulah itu. Laksanakan. Yang belum merasakan, mulai hari ini jangan potong kuku, jangan cukur kumis. Jangan potong kuku, jangan cukur kumis. Biarkan. Nanti pas tanggal 9 habis motong baru ada iya terasa. Ini masalah perasaan. Tak bisa ini. Saya bersulu 10 hari. Selama 10 hari panjang. Begitu habis selesai potong fresh. Itulah hikmahnya. Batalkah pahala orang yang berkurban jika melanggar larangan tersebut? Menurut mazhab Hambali wajib. Menurut mazhab Syafi'i sunnah. Karena saya tidak betah punya kuku panjang yang tidak bisa memanjangkan kuku. Karena saya tukang bangunan. Cukur aja. Cukur kumis, potong kuku. Tak apa-apa, sunnah. Sampai kapan batas larangannya Pak Ustaz? Sampai habis motong kurban. Karena Idul Adha jatuh pada hari Jumat, maka di tempat kami pemotongan sapi dilakukan hari Sabtu. Jam berapa boleh disembelih hewan kurban pada hari Sabtu itu Pak Ustaz? Kapan kau siap? Sedangkan pada hari Idul Adha itu disembelih setelah sholat Idul Adha. Kapan sholat Idul Adha dilaksanakan? 12 menit setelah terbit matahari. Tengok jam berapa terbit matahari Pekanbaru sekarang? Hah? 6:04 terbit matahari. Lewatkan 12 menit. 6:16. 6:16 sudah bisa sholat Idul Adha. Kenapa kita sholat Idul Adha jam tengah 8? Sama aja lambat datang. Nunggu orang datang. 6:15 sudah bisa. Habis itu, misalnya kita tinggal di sebuah negeri yang tak ada orang Islam. Kapan kita boleh motong? Begitulah cara ngukurnya. Tengok terbit matahari, tambah 12 menit, agak-agak 2 rakaat dengan khutbah. Khutbah 5 menit, 2 rakaat 5 menit. Berarti 6:16 tambah 10. 6:25 potong. Sah. Hari Idul Adha tanggal 10. Ada tanggal 11 12, 13, kan kau mau potonglah. Mau sebelum subuh, mau setelah subuh, mau siang, mau sore. Tak boleh memotong malam. Tidak boleh memotong malam. Makruh hukumnya. Kenapa makruh memotong malam? Karena waktu itu tak ada lampu yang terang. Khawatir salah potong. Tapi zaman sekarang, lampu sorot. Maka tak ada halangan memotong malam.
Ini tentang motor. 11, 12, 13. Tanggal 13 habis asar masih bisa. Sebelum azan maghrib. Kenapa para sahabat zaman Nabi sangat mudah menghafal serta mengingat Al-Quran? Sedangkan sekarang para penghafal Quran harus benar-benar murojaah dan menjaganya. Itu pun terkadang suka lupa. Zaman mereka tak ada TV, tak ada internet. 24 jam dulu dengan 24 jam sekarang sama atau tak sama? Sama. Tapi 24 jam dulu. Kenapa 24 jam dulu itu terasa lama betul? Tak usahlah zaman atuk-atuk kita. Zaman saya dengan zaman anak saya sekarang. Tidak. Zaman saya dulu siang tak ada TV. TV cuman ada hari Ahad, TVRI itu pun sampai jam 12. Asal habis jam 12 tutup. Sinetron, apalah TVRI yang sinetron itu? Tuan Baron, Little Missy hari Ahad, cuman itulah satu-satu. Munyil ucrit uswa. Apalagi zaman dulu. Zaman dulu tak ada itu yang mengganggu pikiran. Musik-musik tak ada. Makanannya halal. Zaman sekarang, makanya kalau bisa kita menjaga anak-anak ini, bisa dihafal Quran masuk pondok tahfiz, udah hebat kali itu. Mohon doa Ustaz agar tetap istiqomah dalam murajaah serta kelancaran menghafal. Jangan pernah menunda murajaah. Nantilah duha, nantilah zuhur, nantilah asar, nantilah maghrib, nantilah sebelum tidur malam. Buat disiplin, saya tidak akan keluar rumah sebelum murojaah 2 juz. Buat, tulis besar-besar. Aku tak akan keluar rumah sebelum murojaah 2 juz. Bangun, murojaah dulu. Sebelum subuh. Harus disiplin. Kuncinya di murojaah, mengulang hafal. Paling sedikit 2 juz. Kalau sudah murojaahnya kacau, habis hilang. Murojaahnya harus pelan. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim annahu al-haqqu min rabbihim. Kalau murojaah sambil bawa motor kencang, annahul haqqu min rabbihim. Kalau murojaah sambil bawa motor kencang, nanti pas disuruh pelan hilang. Jangan pernah murojaah cepat, karena pas jadi imam pas pelan hilang. Justru itu tanda hati yang lembut dan dekat dengan Allah. Kata Nabi, kalau kamu baca Quran, kamu baca hadis, menangislah. Kalau kamu baca Quran, baca hadis, menangislah. Tapi kalau kamu tidak bisa menangis, buatlah dirimu menangis. Tanda hati yang keras tak bisa menangis. Jadi kalau ada yang tak pernah menangis, berarti tanda hati itu sudah keras, membatu dia. Batu itu masih bisa mengeluarkan air. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Api batu masih bisa memancarkan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Terbelah keluar mata air. Tapi kalau sudah hati keras, tak meleleh air. Jadi kalau masih bisa menangis, alhamdulillah. Ada ustadz yang setiap ceramah menangis. Asal ceramah ingat mati, menangis. Memang saya tak bisa dipaksa-paksa. Pernah kalian nengok saya ceramah menangis? Tentang apa? Saya menangis cuma 2. Tentang Nabi, tentang ibu. Itu saja. Kalau yang lain dari itu tak bisa saya nangis. Jadi kalau sudah cerita ibu, menengok ibu anaknya ditabrak bis,
Anak gajah ditabrak habis. Terasa saya sakitnya, macam mana sakitnya ibu itu kehilangan. Ada dikirimkan orang video monyet, induk monyet mati di jalan tol. Anaknya itu memegang di peluknya maknya itu. Oh mak, tak tahan saya. Oh, nangis saya. Tapi kalau yang lain-lain biasa aja. Ini kadang orang sedikit-sedikit mau nangis dia. Lembut hati. Apa maksud hadis orang yang paling kuat bukanlah kuat dalam bergulat. Laisa syadidu bisurrah. Orang yang kuat bukan orang yang kuat panco. Bukan yang kuat bergulat. Innama syadidu, orang yang kuat, man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa menguasai emosinya waktu dia marah. Itulah orang yang kuat. Bisa ditahannya dirinya waktu dia marah. Itulah orang yang kuat. Apa maksudnya Pak Ustaz? Apa tidak boleh kita marah? Apakah kita harus diam saja ketika dizalimi orang? Apakah Islam itu menghilangkan marah atau menempatkan marah? Menempatkan marah. Nabi merah wajahnya, suaranya keras. Waktu ada sahabat yang berdebat masalah ayat Quran. Apa kata Nabi? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, kata Nabi. Memanglah manusia ini hobinya mau berkelahi aja. Merah wajah Nabi ketika sedang khutbah. Jadi Nabi itu bukan tidak marah. Nabi itu menempatkan marah pada tempat. Yang tak boleh itu sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Tak tentu arah, sikit-sikit marah. Titel mudah marah. Sudah berapa lama kita mengaji Riyadhus Shalihin? 3 tahun. 3 tahun. Selama 3 tahun ini pernah saya marah mengajar? Tak pernah. Tak pernah saya marah. Ada ustaz sikit-sikit marah. Asal jamaah sikit marah. Jamaah bercakap marah. Saya bercakap jemaah, saya bercakap di sini, bercakap juga dia di situ. Kenapa saya tak marah? Saya kuatkan suara saya. Kenapa saya tak marah? Dia mau aja datang dalam bilah. Saya bukan ustadz yang idealis. Ada ustadz yang idealis. Kalau ngaji sama aku, tahu. Saya berpikir zaman dan zaman gila begini mau dia datang itu dalam bilah. Tapi saya tak menyalahkan ustadz idealis. Kita lain-lain. Saya tahu bahwa saya kalau marah, saya tak bisa menahan marah saya. Maka sebelum marah saya itu datang, saya kasih tahu duluan. Waktu masih mengajar di kampus, saya bilang, kita Jepang 16 tatap muka. Pertemuan pertama aku bagi judul ke kalian. Pertemuan berikutnya kalian buat makalah, datang tepat waktu, presentasi. Kalau kalian tak siap makalah, bagus kalian tak usah datang. Karena kalau kalian datang juga, habis kalian kuhamu. Jangan waktu mau presentasi, kalian datang, bilang tadi mati lampu, mesin printer rusak, mesin fotokopi rusak, aku tak mau itu. Jangan kalian bohongi aku. Jadi, saya tahu diri saya. Kita kan tahu diri kita. Dari awal itu kita kasih tahu. Sama anak sama istri pun gitu juga. Aku kalau udah aku mengamuk, aku tak takut amuk orang, amuk aku yang ku takut. Maka jangan kau buat aku mengamuk. Aku mengamuk kalau lambat makan. Kalau kau tak sanggup, bilang, ku beli makanan di jalan. Kita kan tahu diri kita, tahu kita diri kita. Nah, kita pahamkan orang. Aku tak tahan mendengar suara anak menangis. Karena saya bukan model abang nomor 1 yang ngurus 10 adik, semua 9 orang menangis. Ada orang mungkin begitu. Dia anak pertama, adiknya 9. Jadi udah terbiasa. Saya tidak. Saya anak pertama, adik saya 1. Tak pernah saya ngurus dia. Saya tak biasa ngurus anak menangis.
Maka kalau mendengar suara anak menangis, naik setan saya. Aku keluar, tak bisa mendengar anak menangis. Kalau dia menangis, bawa dia ke dapur. Daripada aku campakkan dia. Jadi dari awal itu kita udah kasih tahu supaya orang tak terkejut. Nah, supaya orang tak terkejut, jangan tiba-tiba kita mengamuk, marah. Kalian pun juga nanti begitu. Kasih tahu supaya orang tak terkejut. Marah pun kita, orang tak terkejut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia salah. Bukan berarti Islam itu. Palestina dihajar orang. Kau tak marah dengan Netanyahu, Palestina dihajar? Sudah takdir Allah. Gila itu. Mesti marah. Dalam buku fikih Islam disebutkan takaran fidyah 3/4 liter beras. Dalam fikih sunnah Said Sabiq, satu mud makanan pokok. Bayar fidyah dengan bahan makanan seperti beras. Membayar fidyah itu qut al-balad, makanan. Jadi kalau di wilayah timur di sagu. Kalau orang situ makan tiwul. Kalau kebetulan orang situ makan jagung, kasih jagung. Kalau kebetulan orang situ makan kurma, kasih kurma. Kita makan nasi, kasih beras. Berapa? 1 mud. 1 mud itu berapa? 7 ons setengah. 7 ons setengah. 1 mud. 1 sok 4 mud. 7 ons setengah, 7 ons setengah, 7 ons setengah, 7 ons setengah. Berarti 1 sok 3 kilo. 750 gram. 1 mud. Timbang, kasihkan. Tapi kemarin Ustadz bilang 60.000. 60.000 itu standar Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dihitung nasinya, lauknya, sayurnya, maka makan pagi, makan siang, makan malam, sehari makan 60.000. Kalau kalian kaya, banyak duit, ikut standar Basnas. Kalau tak punya duit, 750 gram beras berapa ribu? Sekarang sekilo 15.000. 10.000 berarti. Jangan udah kaya ngasih 10.000. Banyak orang kaya pasti tanya, kau kasih berapa? 1 mud aja Pak Ustaz. Kenapa tidak ikut Basnas? Kita berpegang pada Quran dan Sunnah. Pala kau. Terakhir, saya sedang menyusun skripsi mengenai kehalalan dan keharaman hewan laut, perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Mohon penjelasan Ustadz beserta kitab terjemah yang dipakai. Masalah hewan yang paling longgar Maliki. Masalah hewan, bukan masalah wudu, bukan masalah sholat, masalah hewan. Masalah hewan yang paling longgar Maliki. Yang haram cuman anjing sama babi. Lain dari itu makruh. Illa ma yutsla. Yang ada dalam Quran, dalam hadis cuman anjing sama babi. Itulah cuman yang haram. Yang lain dari itu makruh. Jadi kalau kalian mau makan sup monyet, pakai mazhab Maliki. Mau makan biawak kalian, jadi illa ma yutsla, kecuali yang ada tertulis secara nas. Masalah hewan yang paling longgar, paling ringan Maliki, yang paling ketat Hanafi. Masalah hewan yang paling ketat Hanafi, yang pertengahan Syafi'i. Nah, ini masalah hewan. Bekicot, mazhab Syafi'i haram. Maliki halal. Kalian pergi ke Maroko, sup bekicot itu di pinggir jalan dijual. Namanya escargot.
Escargot, sup bekicot. Es escargot. Escargot. Ustaz kok tahu? Saya makan. Pinggir jalan dikasihnya kancing peniti, tuh congkel. Dihirup kuahnya tuh. Yummy. Nanti kalau pergi ke Maroko saya kasih kalian sup bekicot. Bukan siput. Bekicot itu betul. Kalau siput lain. Kalau di Batam gonggong itu memang halal. Merayap dia di tanah tuh, mau manjeknya katanya. Bekicot itu. Kitab apa yang kami pakai? Kalau antum pakai tadi mazhab, apa tadi yang dipakai? Hanafi dengan Syafi'i. Bagus 3. Maliki karena dia yang paling mudah. Hanafi paling ketat. Syafi'i. Senang. Maka baru ketemu dia. Ketemu. Kalau 2 itu tadi tak. Saran saya, apalah kitab yang kami pakai? Yang paling tipis. Fikih 4 mazhab. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Ibnu Rushd. Naik ke atas lagi Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Naik ke atas lagi Mausu'ah Fiqhiyah Kuwait. Ensiklopedia Fikih Kuwait. Tebal, panjang. 3 referensi saya kasih. Nanti di dalam misalnya antum buka masalah Hanafi. Al-madhhabul, nanti disebutkannya referensi dalam kitab Hanafinya, rujuklah ke kitab itu. Nanti waktu nulisnya itu jangan antum jadikan referensi kitab perbandingan ini, karena nanti kalau dosennya selektif, dosennya jeli, kata dia ini bukan referensi primer, ini referensi sekunder. Dia tak mau terima. Kau ambil dari apa? Saya ambil dari Fiqhul Islami wa Adillatu. Fiqhul Islami wa Adillatu ngambil dari Hanafi. Kau ambillah ke Hanafi, kata dia. Tapi kan kita nggak mungkin langsung buka semua kitab Hanafi. Dari mana kita bisa tahu? Dari buku Fiqhul Islami. Jadi dia semacam guide. Dialah yang menunjukkan. Baru kita rujuk ke kitab aslinya. Jelas? Begitulah cara mencari kalau membahas perbandingan mazhab. Buaya menurut mazhab Syafi'i haram. Menurut mazhab Maliki tidak. Tidak haram. Tapi dia bertaring Pak Ustadz. Hiu bertaring enggak? Bertaring. Kalau haram buaya, haram juga lah hiu. Oh iya ya. Buaya hidup di laut. Buaya hidup di laut. Hiu hidup juga di laut. Buaya bertaring, ya. Hiu bertaring. Maka kalau hiu halal, buaya pun halal juga. Kata mazhab Maliki. Ada 2 alam, tak ada dalam Quran. Hurriman alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Babi yang ada. Mana ada buaya dalam Quran? Makanya kalau belajar mazhab itu yang dipelajari bukan faraknya, tapi usulnya. Usul, dasar utamanya. Dasar utamanya bahwa dia hanya melihat yang ada dalam mazhab Syafi'i. Kenapa dia makan bekicot?
Karena bekicot menjijikkan. Menjijikkan kata siapa? Kepiting itu bagi orang yang tak suka kepiting, menengok kepiting itu merayap, seram nih kata dia. Kita menengok kepiting meleleh. Menjijikkan kata siapa? Laron. Laron. Pas habis hujan, hidup lampu, terbang laron. Laron. Menurut antum, laron itu menjijikkan. Tapi bagi orang yang biasa makan kerupuk laron, disiapkannya tepung, menunggu laron itu jatuh. Anak lebah. Waktu memanen madu, kan ada anak-anak lebah yang kecil di dalam itu. Itu bagi saya menengok anak lebah itu merinding saya, jijik saya. Tapi bagi orang yang suka mempepes anak lebah, dipepes itu. Maka solusinya pakai mazhab Maliki. Kalau datang ke saya, Ustaz aku suka kali lah mempepes anak lebah. Asal nampakku anak lebah keluar elir. Kau pepes saja, pakai mazhab Maliki. Nah, bagus untuk bahas. Bagus skripsi itu. Nanti kalau udah jadi, cetak jadi buku. Best seller. Karena orang suka masalah makanan-makanan. Dipakai juga itu nanti untuk MUI, karena MUI perlu referensi sertifikat al. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqatahan. Ya qadiyal hajat ya rafi'an derajat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya.